Ya, ya berkaitan dengan yang tadi ya. Ini saya ambil kitab. Jadi ada beberapa sejarawan itu menyebutkan yang pernah membangun Ka'bah itu ada 11 katanya. Pertama memang malaikat, kedua Adam, ketiga Nabi Sis, keempat Ibrahim Al-Khalil, kelima Al-Amalikah. Amalikah itu salah satu kaum ya, atau kabilah Amalikah. Kemudian Jurhum, Qusay bin Kilab, Quraisy, Abdullah bin Zubair ini keponakannya Siti Aisyah. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf dan Sultan Murad. Sultan Murad ini Sultan Utsmani. Jadi ada 11. Seperti itu, Bu Nida. Terus di tafsir itu tadi disebutkan juga katanya apa? Iya, yang pernah menghadap Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Makanya ayatnya itu qad nara taqallubu wajhika fis sama. Kami telah melihatmu Muhammad membolak-balikkan wajahmu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkanmu ke Ka'bah yang engkau sukai. Yang engkau sukai itu adalah Ka'bah Ka'bah ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Ka'bah kakeknya gitu ya. Nabi Ibrahim. Kira-kira seperti itu dulu Bu Nida. Baik kita untuk season waktu kita mulai kajian tentang kitab Bulughul Maram. Seperti biasa kita akan mengirimkan surat Al-Fatihah buat muallif Al-Fatihah Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi aswaji wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ashabil akramin tabi'in lahum bi ihsan. Semua khususan ila rahmatina wa insyaallah. Sini saya lalu Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله عن ابن عباس. Kita akan membaca hadis yang ke-169 wa an ibni Abbasin dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajar sebagai penanda masuknya waktu subuh itu ada dua. Ada fajrun yuharrimut ta'amah.
fajar pertama ada fajar yang dia yuharrimut ta'am, mengharamkan mengkonsumsi makanan tatkala puasa ya. Ini yang disebut dengan fajar shadiq. Ketika fajar shadiq, azan kedua kalau di Masjidil Haram, maka haram mengkonsumsi makan. Karena berarti sudah mulai puasa. Wa tahillu fihi sholatuh, dan halal fihi di waktu fajar ini as-sholatuh, melakukan sholat. Ini sholat subuh. Jadi ketika azan sudah berkumandang, tidak boleh lagi mengkonsumsi makan atau melanjutkan makannya. Jadi hadis yang berbunyi idza nada munadin wa fi yadi ahadikum ta'amun falyakulhu. Jadi ada hadis maknanya jika seorang muadzin sudah adzan mengumandangkan azan sementara di tanganmu masih ada makanan, maka makanlah. Itu di adzan Bilal pertama. Itu di fajar kadib, bukan fajar shadiq. Orang banyak mengira itu di fajar shadiq. Tidak. Ketika sudah adzan berarti sudah tidak boleh melanjutkan makan dan minum. Kalau dilanjutkan ya batal puasanya. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu pernah mendengar fatwa yang menyatakan sebaliknya ini, berarti itu fatwa yang tidak benar. Gitu ya. Dan ada kesalahan di dalam memahami hadis tentang perintah makan dari Rasul. Jadi diperintah makan itu ya karena memang itu fajar yang pertama. Wa fajrun, dan fajar yang lain tahrumu fihi sholatu. Haram fihi di fajar tersebut as-sholatu ay sholatu subhi. Yaitu sholat subuh. Belum boleh sholat subuh. Kenapa? Karena fajarnya masih fajar yang bohong. Wa yahillu fihi ta'amuh, dan halal di dalam fajar tersebut at-ta'amuh, makan. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa shahahahu. Jadi ada dua fajar. Fajar pertama haram fajar kadib itu boleh makan, belum boleh sholat subuh. Fajar shadiq tidak boleh makan dan sudah diperkenankan sholat subuh. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Hakim serta dianggap hadis sahih. Walil Hakim fi hadis Jabirin. Imam Al-Hakim seperti riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu nahwuhu. Itu memiliki sanad yang sama ya. Wazad, tetapi ada tambahan sedikit fil ladzi yuharrimut ta'am, tentang fajar yang tidak diperbolehkan makan. Innahu yadhhabu mustatilan bil ufuq. Innahu yadhhabu mustatilan bil ufuq. Jadi innahu sesungguhnya fajar shadiq itu memanjang bil ufuq, di ufuk langit. Wafil akhirih, dan di hadis yang lain innahu kadzana bisirhan, katanya. Seperti ekor serigala. Jadi fajar shadiq itu seperti ekor serigala memanjang. Itu fajar yang tidak boleh makan dan diperkenankan untuk sholat subuh. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud ini juga pakar Al-Quran sebagaimana Abdullah bin Abbas. Jadi ahli Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud. Banyak riwayat-riwayat Quran itu jalur Abdullah bin Mas'ud. Kan Abdullah bin Mas'ud itu memberi kesaksian, ma min ayatin, tidaklah ada satu ayat kecuali saya tahu di mana dia diturunkan dan kepada siapa dia diturunkan. Jadi ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul itu Abdullah bin Mas'ud sangat tahu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini mengaji langsung ke Rasulullah gitu ya. Mengaji langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir seluruh Quran. Jadi seluruh Quran dia talaki kepada Rasulullah. Seperti ibu-ibu yang talaki kepada Ustadz Mukhlisin. Itu adalah warisan dari Rasulullah. Dan memang Al-Quran itu salah satu ilmunya tidak bisa dipelajari kecuali harus menerima langsung dari guru-guru gitu. Jadi nggak cukup memang belajar di YouTube atau di medsos gitu ya. Harus melihat lidahnya langsung sang guru. Dan si guru harus memperhatikan gaya, makhrajnya, kemudian matnya, dan cara wakaf si murid. Karena itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah terhadap Abdullah bin Mas'ud. Kan Nabi sampai mengatakan barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Jibril, maka hendaknya dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud seperti yang sudah saya ceritakan, itu sebenarnya mohon maaf secara fisik dia orang yang apa? Yang tidak ganteng gitu. Tidak ganteng, mungkin kecil, kemudian hitam. Jadi kata Rasulullah, la min dilu Ibnu Mas'ud khairun wa ma fiha. Sapu tangannya Ibnu Mas'ud saja itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu bentuk-bentuk pujian Rasulullah terhadap Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu secara bangga mengatakan, Ana sadisu man aslam. Saya adalah orang keenam yang masuk Islam. Itu bisa dilihat ya bagaimana kapasitas seorang Abdullah bin Mas'ud dan bagaimana Islam mengangkat orang-orang rendahan menjadi mulia karena ketakwaan. Karena ketakwaan. Bukan karena nasab, bukan karena kebangsawanan. Sehingga nama Abdullah bin Mas'ud itu menghiasi sampai sekarang dalam keilmuan Islam. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di Abdullah bin Mas'ud itu orang yang talaki langsung Al-Quran kepada Rasulullah. Dan semua murid-murid di kawasan Kufah sampai ke Imam Abu Hanifah itu adalah rata-rata murid langsung atau murid dari murid Ibnu Mas'ud. Jadi seperti Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Hammad. Hammad ini murid dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi generasi Kufah itu memiliki hutang jasa kepada Abdullah bin Mas'ud. Qalah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya amal adalah salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Jadi Abdullah bin Mas'ud menanyakan paling afdalnya
paling utamanya amal baik. Nabi kemudian menjawab as-sholatu fi awwali waktiha. Ini sebenarnya panjang hadisnya. Summa ayyun, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Oleh Rasulullah dijawab birrul walidain. Summa ayyun, banyak. Sampai 3 atau 4. Nah, ini sholat di awal waktu adalah afdholul amal. Yang disebut sholat di awal waktu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan. Sholat di awal waktu itu adalah sholat yang diawali oleh persiapan-persiapan menuju sholat. Jadi awal waktu itu tidak pakem durasinya ya. Pokoknya secukupnya ibu-ibu itu ke kamar mandi, membersihkan diri, bersuci, memakai pakaian, kemudian sholat 2 rakaat qobliyah, lantas mendirikan sholat fardunya, sholat wajibnya. Nah, itu disebut awalul waqt gitu sudah. Terus sholat di awal waktu yang seperti itu berarti tidak ada pakemnya, ya. Tidak baku, sangat fleksibel. Yang dimaksud dengan awal waktu itu seperti itu. Jadi secukupnya orang ke kamar mandi, bersuci, memakai baju, melangkah ke masjid umpamanya, atau ke mushollanya, kemudian sholat 2 rakaat, lantas iqomah untuk mendirikan sholat wajibnya. Nah, itu disebut awal waktu yang seperti itu. Kecuali di beberapa sholat yang nanti karena kondisi tertentu dibenarkan untuk agak akhir. Seperti di kemarin kata Bu Ninda itu di mazhab Hanafi misalkan. Sholat asar itu agak akhir. Ya dia punya dalil. Mereka punya dalil. Atau berapa ulama di mazhab kita Syafi'i mengakhirkan sholat subuh sampai agak menguning alamnya. Isfirar dalam bahasa Arab. Menguning. Itu juga dibenarkan. Atau seperti kemarin, karena cuaca sangat panas, maka ada perintah Nabi itu kemarin hadisnya, apa namanya, idza ishtaddal harru fa'abridu bis sholati. Fa'innal harra min fayhi jahannam. Kemarin. Jika panas sangat 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 menusuk, sangat panas, maka fa'abridu bis sholati. Sholatlah ketika cuaca sudah agak dingin. Akhirkan hingga sudah agak dingin. Ini biasanya sholat duhur. Seperti itu. Artinya, afdolul a'mal as-sholatu fi awwali waktiha. Ini secara umum demikian. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, bisa jadi bukan di awal waktu yang lebih afdol. Seperti barusan. Cuaca sangat panas. Seperti itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Al Hakim wa sahhahahu dan dianggap hadis sahih oleh Tirmidzi dan Imam Al Hakim. Wa asluhu, adapun asalnya hadis fi sahihaini itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita lihat keutamaan lain atau hadis yang berbicara tentang keutamaan lain dari sholat di awal waktu. Wa Nabi Mahdzurah, dan diriwayatkan dari Abu Mahdzurah radhiyallahu taala. Nah, Abi Mahdzurah ini termasuk muadzinnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memiliki 4 tukang azan ya. 4 muadzin. Ada Abu Mahdzurah,
ada Bilal, kemudian Abdullah ibnu Maktum. Ada 3 itu yang saya tahu. Tapi sebenarnya 4, cuma saya lupa nama satunya. Nabi Mahdzura itu seorang muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meriwayatkan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi qalah bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu adalah ridho Allah. Jadi di awal waktu, sholat di awal waktu itu terdapat ridho Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Di tengah waktu itu ada rahmat Allah. Antara ridho dengan rahmat jelas lebih tinggi ridho. Gitu ya. Kalau ridho itu kerelaan. Artinya semua perbuatan seseorang itu diridhoi, itu berarti dicintai. Ridho itu adalah ekspresi cinta. Sementara rahmat kasih sayang berarti eh, ya dicintai juga, cuma sifatnya bukan karena apa ya, eh, ada faktor-faktor eksternal. Sementara ridho itu salah benar itu di 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 diridhoi. Tapi kalau rahmah itu karena sebuah perbuatan yang memang layak mendapatkan anugerah itu. Wa akhiruhu afullah. Adapun akhirnya waktu itu adalah pengampunan Allah. Nah, kata ulama namanya pengampunan berarti sebenarnya salah, tapi kemudian diampuni. Kemudian diampuni. Nah, sholat di awal waktu itu adalah ridho Allah. Karena ridho Allah, maka seseorang yang menjaga sholatnya di awal waktu, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Sementara yang mengentengkan hingga akhir waktu itu biasanya kurang mendapat kebaikan. Termasuk diantaranya kenapa rezekinya seret. Misalnya. Karena sholatnya sering dientengkan, sering diremehkan hingga keluar waktu atau sholat di akhir-akhir waktu. Sementara sholat di awal waktu jelas, berarti dia ingin merengkuh dan mendapatkan ridho Allah. Akhrajahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bisanadin dha'ifin jiddan dengan sanad yang sangat lemah. Dengan transmisi yang sangat lemah. Jiddan itu sangat. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, hadis dhaif itu diperkenankan dijadikan dalil jika berkaitan dengan keutamaan sebuah amal perbuatan. Nah, seperti ini kan keutamaan awal waktu. Maka boleh memakai hadis-hadis dhaif seperti itu. Boleh. Boleh. Jadi jangan sampai kita merasa, mohon maaf, merasa apa? Bukan jijik ya, cuma merasa tidak nyaman dengan hadis dhaif, jangan. Jadi bagaimanapun itu juga hadis Rasulullah. Gitu ya. Hanya memang kebetulan membawanya atau dalam transmisi hadisnya itu ada salah seorang yang dianggap tidak adil, misalnya lemah atau yang lainnya. Sehingga hadis itu kemudian mendapatkan label dhaif. Dan terkadang hadis dhaif itu selaras dengan hadis-hadis yang lain
Sehingga kalau dikumpulkan dia bisa naik tingkatnya, naik levelnya menjadi hadis hasan. Jadi hadis dhaif di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dijadikan dasar dan motivasi. Dasar dan motivasi selama tidak berkaitan dengan akidah, satu, selama tidak berkaitan dengan hukum yang qat'i. Selama enggak menyentuh dua ini, maka hadis dhaif di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibenarkan untuk dijadikan penyemangat dan motivasi dalam sebuah amal eh, kebaikan tertentu. Walid Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, dan ada juga riwayat dari Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar. Dari hadis Ibnu Umar nahwuhu, sama isinya. Awalul waqti ridwanullah, awsatuhu rahmatullah, akhiruhu afullah, dunal awsat. Tapi yang di riwayat Tirmidzi tidak ada awsatuhu. Berarti awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Wa huwa dha'ifun aidan. Itu dhaif juga. Jadi baik riwayat Daruqutni maupun riwayat Imam At-Tirmidzi, kedua-duanya sama-sama hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu tidak boleh langsung ditolak. Lihat dulu, lihat dulu. Dia membahas apa? Selama tidak membahas akidah, selama tidak membahas hukum-hukum yang masyhur, maka hadis dhaif diperkenankan sebagai bentuk motivasi. Motivasi diri, memotivasi orang lain itu diperkenankan. Tidak boleh merasa risih dengan hadis dhaif. Hadisnya apa itu dhaif? Hadis dhaif. Semisal kebiasaan masyarakat Indonesia membaca Yasin di malam Jumat. Nah, itu hadisnya kan dhaif. Ya kan baca Yasin tidak ada kaitannya dengan akidah gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan hukum yang qat'i. Kalau sekedar motivasi ya boleh. Memang hadisnya yang sahih membaca kahfi. Baca surat kahfi, tapi bukan berarti eh, membaca Yasin tidak boleh gitu ya. Nah, sebaiknya memang membaca surat Al-Kahfi juga surat Yasin. Tapi kan kalau baca Kahfi panjang banget gitu. Untuk sebuah perkumpulan nanti bikin orang-orang nggak hadir lagi gitu. Makanya tradisi kita pilih yang pendek-pendek meskipun itu hadis dhaif. Kira-kira demikian. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Berarti sebaliknya juga sama. Hadis sahih tidak serta-merta kita terima. Hadis sahih tidak serta-merta kita terima. Sebagaimana hadis dhaif tidak serta-merta kita tolak. Hadis sahih pun itu harus masuk ke dalam meja laboratorium para muhaddisin. Gitu ya. Jadi harus didudukkan dengan hadis-hadis lain, dikompromikan, dicarikan formulasi yang tepat untuk mengambil intisari dari hadis-hadis yang sahih tersebut. Kalau sekiranya hadis sahih tapi berseberangan dengan hadis sahih yang lain, nah itu kan nanti problem. Itu harus masuk dulu ke laboratorium para ulama. Pada intinya yang ingin disampaikan adalah bahwa tidak semua hadis sahih langsung diterima total, ya. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif kita tolak total, enggak. Enggak seperti itu caranya. Monggo, enggak. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, Ibu Iya, Rajab. ah, Monggo. ya, ya Ustaz, yang solat di awal waktu itu Ustaz, awal waktu itu seawal mana Ustaz? Macam kalau azan langsung solat ataupun 5 minit, 10 minit itu masih dikira awal Ustaz. Ya, itu saja. Ya, Ya, terima kasih Ustaz. nah, jadi tadi saya katakan bahwa awal waktu itu tidak pakem dan durasinya tidak bersifat elastis gitu ya, durasinya. Pokoknya diperkirakan Ibu, yang dimaksud awal waktu itu setelah adzan, kemudian ibu-ibu ke kamar mandi, baik itu bersuci maupun bersih-bersih diri. Ya termasuk kalau memerlukan mandi gitu ya. Kalau memang harus mandi wajib umpamanya. Setelah itu baru dia pakai pakaian yang pantas dan kemudian sholat 2 rakaat, pantas berjamaah atau sholat sendiri, sholat yang wajib. Nah itu disebut dengan sholat di awal waktu. Umpamanya diestimasi diperkirakan memakai durasi kira-kira berapa? Umpamanya tidak mandi ke kamar mandi itu berapa itu? 5 menit cukup nggak, Bu Nur Hajar? Ya, Atau 5 10 ya? Ustaz. Ya, 5 ke 10 5, menit gitu Ustaz. Ya. ya 5, 10. Tambah pakai baju 2 menit ya. Anggaplah 12, sudah 12 menit. Kemudian sholat 2 rakaat 2 menit atau iya 2 menit. 14 berarti sekitar 15 menit setelah adzan kemudian sholat itu awal waktu itu. Berarti seperti yang ditulis di masjid-masjid Arab, masjid-masjid di Indonesia juga sih kayaknya, bahwa menunggu iqomah itu 10 menit tulisannya kalau di apa, di lampu yang berjalan itu, di lampu digital, kok lampu digital malah. Jam digital itu biasanya nunggu dari mulai adzan selesai sampai iqomah itu 10 menit atau ada yang men-setting 15 menit. Seperti itu baru kemudian iqomah. Yaitu awal waktu masih masuk awal waktu. Kecuali subuh. Kalau di Mesir itu Ustaz Muhdisin tahu juga di Mesir subuh itu 20 menit biasanya. Tak mungkin pertimbangan karena menunggu jamaah gitu ya. Karena menunggu jamaah subuh. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ustaz. Nah, silahkan yang lain. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Waalaikumsalam ya. Tentang ketika kita sahur, lalu kita masih makan, kemudian azan berkumandang. Eh, Artinya kita masih bisa memakan apa yang ada di tangan kita gitu kan ya. Tapi yang ada di tangan kita doang kan, bukan berarti karena ada kalau di Indonesia tuh Ustadz interpretasinya jadinya sampai eh, akhir azan, sampai Adan kalimat la ilaha akhirat. illallah gitu. Ya. Jadi hadis itu memang banyak disalahpahami. Nida dianggapnya itu adzan yang subuh gitu. Padahal hadis itu berbicara adzan yang pertama. Jadi kalau di tanah di Saudi itu di Haram ya, itu kan adzan 2 kali, Bang. Ada adzan pertama sekitar jam 3 gitu ya. Kemudian ada adzan kedua. Nah, hadis Nabi yang memperbolehkan untuk melanjutkan makan itu di hadis di ayat di adzan pertama, bukan di adzan kedua. Ini sudah diwanti-wanti oleh beberapa majelis fatwa ya.
Majelis Fatwa Yordan, Majelis Fatwa Mesir itu, Darul Ifta Al-Misriyah, dan juga beberapa negara Arab, karena ada beberapa dai mungkin yang salah menyampaikan gitu ya, bahwa di Darul Ifta itu dijelaskan untuk adzan kedua dan subuh ya harus berhenti karena muadzin itu penanda masuknya waktu subuh gitu. Bukan setelah adzan itu masuk waktu subuh, tidak. Mulai Allahu Akbar pertama itu berarti sudah masuk subuh. Sehingga kalau ada orang sholat tanpa menunggu adzan selesai, sah gitu. Sah. Berarti ketika eh, seseorang melanjutkan makan saat adzan subuh, ya batal puasanya. Seharian itu enggak sah. Karena puasa itu kan menahan makan, minum, dan kumpul dengan pasangan sejak fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari maghrib gitu. Jadi ketika ada makanan di tangan belum selesai sementara sudah adzan subuh ya harus dibuang, diletakkan kembali. Minuman juga sudah harus diletakkan kembali karena itu berarti sudah memulai puasa. Seperti itu Bu Nida. Baik Ustadz, nah ini tuh berhubungan dengan pertanyaan saya yang dulu, yang jadi kenapa ada beberapa orang muslim katakanlah yang ingin mengulangi sholatnya kembali dan ingin mengulangi puasanya kembali. Jadi bukan karena was-was tidak takut diterima oleh Allah Ustadz, tapi kayak katakanlah ada variabel-variabel dalam ibadah sholat dan puasanya yang kayaknya tuh salah gitu setelah kita pelajarin sekarang. Kayak misalnya sahurnya, atau enggak misalnya Hmm. wudhunya. Jadi bukan was-was untuk takut gak diterimanya Ustaz, tapi setelah kita belajar Hmm. ternyata wudhuku itu kurang sah gitu. Atau enggak dulu aku pernah diajarinnya sahur itu pas satu fajar sodik sampai adzan selesai. Nah itu sementara saya waktu itu saya udah balik gitu, bisa katakanlah gitu. Jadi itu yang mungkin beberapa orang termasuk saya berpikir untuk mengulangi beberapa ibadah wajib termasuk sholat fardu dan Ramadan apa puasa Ramadan gitu Ustadz. Kayak kodo nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi ya kodo aja deh gitu, takutnya si variabel itunya gitu loh. Variabel ibadahnya bukan Hmm. ibadahnya itu sendiri gitu Ustaz. Ya, ya. Ya tidak apa-apa kalau didasarin hal seperti itu, tapi itu sikap pribadi dan tidak tidak boleh disampaikan kepada masyarakat umum gitu ya, karena takut memberatkan. Karena kan itu sifatnya personal dan seperti kemarin itu, seperti orang salah ngadep kiblatnya gitu ya, bertahun-tahun. Jadi itu dia hanya kena kewajiban menggodok sekali saja, zuhurnya sekali, asarnya sekali. Karena sholat setelahnya itu yang salah lagi itu menjadi apa namanya penutup dari kesalahan di hari pertama. Begitu terus berarti dia hanya kewajibannya sekali kalau salah salah kiblat seperti itu ya. Dan untuk kasus barusan Bu Nida itu ya sebisa mungkin memastikan atau mengira-ngira gitu ya. Kira-kira saya berapa kali? Karena hukum syariat itu tidak dibangun atas dasar khawatir, atas dasar apa ya, ilusi. Dia harus sesuatu yang terlihat, harus sesuatu yang terdengar, harus sesuatu yang indrawi, yang bersifat indrawi. Itu hukum syariat begitu. Kalau didasarkan kepada was-was, itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Jangan-jangan saya
Adapun kemudian dia memilih i'adah, ya, sholat lagi, namanya kan sholat i'adah, itu ya boleh-boleh saja. Dan sunnah itu kan model. Kalau sholat i'adah, kalau mengkodok itu harus dipastikan apa benar pernah melakukan itu. Artinya melakukan sholat yang tidak sah, atau apa benar puasa saya itu ada yang tidak sah dulu ya. Seperti itu. Jadi harus dipastikan. Hukum syariat itu dibangun atas hal-hal yang memang indrawi. Memang terlihat, terdengar, atau dirasakan. Tidak dibangun atas dasar asumsi-asumsi yang, atau dalam bahasa agamanya, was-was. Kira-kira seperti itu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Nah, baik, jika tidak ada kita lanjut ya. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la salata ba'dal fajrih illa sajdataini. La salatah, tidak ada salat ba'dal fajrih, setelah fajar, illa sajdataini, kecuali dua sujud. Nah, saya sudah jelaskan maksud dari sujud. Maksud dari sujud ya 2 rakaat. Jadi di dalam 1 rakaat itu kan ada qiyam, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Tapi kemudian hanya disebutkan sujudnya tok, sebagai perwakilan dari paket lengkap rokaat. Dan itu biasa di dalam hadis seperti itu. Misalkan dibilang al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Padahal rukunnya haji bukan hanya arafah, gitu kan? Tapi ada tawaf, ada apa? Sa'i, terus melempar jumroh, ada banyak. Ada 5. Ada apa satunya itu? Mabit di Musdalifah, kayak gitu. Tapi Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Nah, sama. Ketika mengatakan sajadah atau sajadataini, itu maksudnya ya 1 rakaat. Itu sajadah 1 rakaat, atau sajadataini 2 rakaat. Nah, biasanya yang disebut secara khusus itu ar-ruknul a'zam, rukun yang paling agung. Arafah adalah rukun paling agung dari rangkaian manasik haji. Sujud adalah rukun paling agung di dalam sholat. Karena di dalam sujud itu aqrabu ma yakunul abduh min rabbihi fis sujud. Letak paling dekatnya manusia atau hamba terhadap Tuhannya itu tatkala dia sujud. Karena di dalam sujud itu terdapat ekspresi ubudiyah, ekspresi penghambaan yang totalitas itu ada tatkala sujud. Kalau di gerakan yang lain dalam sholat mungkin tidak begitu luruh, tidak begitu total. Tapi tatkala seorang sujud itu total. Makanya sujud ke selain Allah itu musyrik gitu. Itu saking apa namanya? Saking berarti posisi sujud itu adalah posisi spesial. Jangan sampai kita sujud ke selain Allah. Karena itu sebuah kemusyrikan. Penghambaan, ketaatan itu adanya ekspresinya di dalam sujud.
Ketaatan perempuan itu sampai digambarkan oleh Nabi seperti sujud terhadap suaminya. Itu ada hadis berbunyi begini. Lau lau jazah ayyasjudal insanu li insanin la amartun nisa ayyasjudna li zawjihin. Seandainya manusia diperbolehkan sujud kepada manusia yang lain, maka saya akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Berarti sujud itu spesial, hanya milik Allah, ya. Sehingga seringkali dianggap sebagai apa? Rukun termulia, rukun paling spesial, dan dianggap paling mewakili sholat. Akhrajahul khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Illa Nasai, kecuali Imam An-Nasai. Wa fi riwayat Abdul Razzaq, dan di dalam riwayat Musnad Abdul Razzaq. Musnad Abdul Razzaq ini salah satu perawi hadis yang memakai sanadnya sendiri. Itu adalah Musnad Abdul Razzaq. La sholat, tidak ada sholat. Ba'da tulu'il fajri, setelah fajar muncul, setelah fajar naik, illa rakaatail fajri, kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya illa rakaatail subuh. Nah, salat fajar itu ya salat subuh maksudnya, kecuali salat subuh. Jadi setelah fajar menyingsing, tidak ada salat kecuali salat fajar. Berarti sholat setelah fajar ya tidak boleh sampai terbitnya matahari, kan kemarin begitu penjelasan di hadis sebelumnya bahwa setelah sholat subuh tidak diperkenankan sholat sunnah apapun sampai nanti muncul matahari, kecuali di tanah haram. Seperti hadis yang tidak kita baca, gitu ya. Di mazhab Syafi'i, tatkala di tanah haram, maka waktu-waktu haram itu tidak berlaku. Waktu haram tidak berlaku. Kapan waktu haram? Setelah subuh, setelah asar, setelah pas matahari di atas kepala, teriknya pas matahari di atas kepala belum bergeser sedikit, itu adalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Tapi itu tidak berlaku tatkala kita di tanah haram. Itu di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain selain Syafi'i, itu tetap berlaku. Wa mithluhu, dan sama dengan hadis ini Ad-Daraqutni. Menurut Imam Ad-Daraqutni an Ibni Umar, an Ibni Amr ibn al-As. Riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Amr bin As itu pemimpin Mesir pertama di dalam Islam, ya. Amr bin As. Sehingga masjid pertama di Mesir itu namanya Masjid Amr bin As. Nah, dia punya putra namanya Abdullah. Itu termasuk ulamanya sahabat. Jadi 4 Abdullah, gitu ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Itu 4 Abdullah, itu ulama semua. Nah, ini Amr bin As dengan anaknya, dengan putranya itu sama-sama sahabat. Wa Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari sahabat Ummi Salamah. Atau istri Nabi ini. Istri Nabi, Ummul Mukminin. Ibunya kaum mukminin, yaitu Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi salat al-asrah, salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian Nabi masuk ke rumahku.
berarti giliran atau qasam. Jadi di dalam fikih poligami itu ada istilah qasam. Qasam itu membagi malam, membagi nginap gitu ya. Seseorang yang punya istri 2, 3, 4 itu harus adil di dalam qasam. Adil di dalam berbagi malam. Berbagi malam. Yang dimaksud berbagi malam itu tidak harus berhubungan dengan pasangannya, tidak. Tapi dia harus menginap. Harus menginap di malam itu dengan istri yang sudah dapat jadwalnya. Ya. Nabi itu memperhatikan sangat-sangat detail. Gitu ya. Bahkan ketika Nabi mulai sakit, itu Nabi masih dipegangin diantar gitu ya ke rumah istrinya beliau yang memang jadwalnya menginap di sana, dipopong gitu ya, di apa harus ditolongi ketika beliau sakit itu tetap beliau pergi ke rumah istri yang sudah ada jadwalnya. Itu yang dimaksud dengan adil, itu harus begitu. Nabi ke sana. Kecuali di 2 hari Nabi sakit semakin kritis. Beberapa hari gitu beliau izin memang ke semua istrinya selain Sayyidah Aisyah dan meminta keikhlasan, keridhaan istri-istrinya bahwa beliau akan menginap di rumah Siti Aisyah sebagai istri beliau yang dicintai, yang paling dicintai setelah Siti Khadijah. Dan Nabi itu wafat di pangkuan Siti Aisyah. Jadi Nabi itu wafat di pangkuan Siti Aisyah. Bahkan sesuatu yang terakhir kali dikonsumsi oleh Nabi dan masuk ke mulut yang mulia Nabi adalah salah satunya adalah ludah Siti Aisyah. Karena Nabi itu meminta siwak. Gitu ya. Meminta siwak Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi disambangi banyak sahabat, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu punya siwak. Nabi sudah tidak sanggup berkata-kata, cuma Nabi menunjuk, memberi isyarat ingin siwak. Kemudian siwak itu diberikan, ketika dipegang oleh Siti Aisyah, ternyata siwaknya keras. Maka oleh Siti Aisyah dilembutkan dengan ludahnya, gitu ya. Baru kemudian disiwakkan kepada Nabi. Sehingga memang sunnah apabila ada seseorang sakaratul maut, sudah hampir meninggal gitu, itu sunnah diginikan dengan siwak. Itu kata ulama untuk menggampangkan keluarnya ruh dan juga untuk meniru Nabi supaya husnul khatimah. Seperti itu. Jadi orang yang jaga itu nyiapin siwak ketika keadaan sudah semakin kritis. Nah, itu yang disebut dengan membagi malam bagi orang-orang yang poligami. Hati-hati. Adilnya itu sampai di sana. Jadi Nabi itu sangat menjaga tentang keadilan. Nanti kalau Nabi bepergian, baik itu dalam misi perang, jihad fisabilillah, itu biasanya Nabi melakukan iqra Qur'ah. Qur'ah itu mengundi gitu ya. Mengundi siapa yang keluar namanya, maka istri tersebut yang dibawa. Ya ganti-ganti. Kadang nama Ummu Salamah yang keluar, kadang nama Hafsah. Qalat. Jadi Nabi masuk ke dalamnya, ke rumahnya Ummu Salamah. Fasalla raka'ataini. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Fasa'altuhu. Maka saya bertanya, kata Ummu Salamah. Faqala. Jadi ini Nabi masuk waktu asar, tapi kok sholat? Bukankah Nabi pernah bilang tidak boleh sholat setelah asar?
Maka bertanya Ummu Salamah. Faqalah, maka Nabi menjawab, syughiltu an rak'ataini ba'da dzuhri. Syughiltu, saya disibukkan dari 2 rakaat setelah duhur. Jadi 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 Nabi lupa atau saking sibuknya itu sampai tidak sholat ba'diyah ya, bukan sholat duhurnya, tapi sholat setelah duhur 2 rakaat. Sholat sunnah setelah duhur beliau tidak melakukan. Jadi itu kan disebut dengan sunnah muakkadah. Sholat rawatib atau sholat sebelum dan setelah sholat-sholat yang 5 waktu itu disebut dengan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Karena Nabi itu jarang sekali meninggalkan. Bahkan di dalam riwayat Ummi Salamah ini kita bisa melihat Nabi mengkodok. Gitu ya. Mengkodok. Tapi ini kata ulama khususiyah. Kekhususan buat Nabi. Kita umatnya tidak perlu mengkodok kalau memang tidak melaksanakannya. Tidak perlu karena itu kan sunnah. Sunnah muakkadah. Jadi ini katanya khususiyah untuk Nabi. Kekhususan untuk Nabi nggak boleh diamalkan oleh umatnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jawaban Nabi setelah ini. Fasollaituhuma. Maka saya sholat maksudnya mengkodok keduanya. Al-ana sekarang. Kultu. Saya bertanya lagi kata Ummu Salamah. Afanaqdhihima idza fatatna. Apakah kami wajib mengkodoknya jika kita tertinggal kata Ummu Salamah. Nabi menjawab, la, tidak perlu. Gak perlu dikodok kalau kamu. Ini khusus saya, begitu maksudnya. Jadi suwil tuh. Disibukkan oleh suatu perkara karena Nabi waktu itu memang sibuk menghadapi satu kabilah gitu ya, atau satu utusan atau satu sekelompok orang yang memang bertanya tentang hukum atau memusyawarahkan hal-hal penting. Sehingga Nabi tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur. Itu. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, oleh Imam Ahmad, wali Abi Dawudah, dan bagi Imam Abi Dawud, an Sayyidah Aisyah bimaknahu. Ada riwayat di Sunan Abu Dawud, namun bukan jalur Ummi Salamah, tapi jalur istri Nabi yang lain, yaitu Sayyidah Aisyah. Tapi semakna. Ini kita bisa melihat ya dari beberapa variasi hadis ini. Ada hadis riwayat Ummi Salamah dalam Musnad Ahmad, ada hadis dari Siti Aisyah di dalam Sunan Abi Dawud gitu. Tapi semakna, selaras. Makanya saya bilang tadi, tidak semua hadis sahih lantas langsung diamalkan, langsung diterima begitu saja, tidak. Tapi kadang hadis sahih ini ada keserupaan dengan hadis yang lain. Ada detail-detail kecil yang terkadang tidak ada di riwayat Musnad Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, tapi ada di Sunan Abi Daud atau sebaliknya. Sehingga perlu didialogkan, dikumpulkan hadis-hadis yang serupa ini. Dan itu memerlukan pakar muhaddisin dan pakar-pakar hadis dan usul fiqh. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan. Namun sebelum kita tutup, kita persilahkan ibu-ibu yang ingin bertanya atau menambahkan atau mendiskusikan beberapa hal. Silahkan Ibu. Ustadz, berarti nggak semua perkataan atau perbuatan Rasulullah itu kita patut contoh ya, maksudnya itu sunnah gitu loh. Kan kalau maaf ya, ada grup pokoknya dia tuh kalau pokoknya yang Rasulullah kerjakan atau katakan atau apa gitu ya itu sunnahnya gitu loh ya, kayak gitu. Berarti nggak semuanya Tat ya gitu. Ya betul. Jadi
ya harus mendengarkan para pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu kan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu karena mendapatkan label sebagai pewaris Nabi, berarti mereka yang paling paham tentang penafsiran ayat ataupun penafsiran Ya, hadis. ya, Seperti dulu di hadis yang barusan kita baca ini kan kita akhirnya tahu, oh ini khususiyah loh untuk Nabi, meskipun hadisnya sahih itu. oh iya 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 ya nggak salah ya Seperti itu. kalau yang apa pokoknya saya pada dengar pokoknya apapun istilahnya sampai lirikan matanya Rasulullah juga kalau bisa ikut kita bisa ikutin gitu loh. Cuman kan Iya, tergantung iya. ininya tat ya ya kalau dulu saya Betul. belajarnya ya maksudnya ya saya telan langsung aja ya bener juga sih pokoknya yang menurut logika bener-bener tapi kan nggak semuanya kayak gitu ya tat ya maksudnya Iya. ya terus ada beberapa saya nggak ini cuma saya tanyain ternyata nggak juga gitu ya maksudnya ya nggak kayak gitu-gitu Nah, juga kan gitu loh maksudnya iya. berarti kadang kan zamannya berubah saya bingung gitu maksudnya iya Jadi tadi hadis maupun ayat itu masuk apa bahan mentahnya. Kira-kira demikian. Bahannya, ibarat kita mau masak nasi goreng kan itu bawang banyak, cabai banyak di dapur kan. Nah, yang bisa meracik dan memilih terbaik itu siapa? Kokinya kan, yang memang ahli, ibu-ibu. Nah, itu ulama, tugasnya ulama. Ulama iya itu yang kemudian meracik eh, buah hukum yang menyimpulkan bahwa hadis sugil tu an ini ba'da zuhri. Oh itu khususnya untuk Nabi. Nah, itu ahlinya yang bilang begitu. tapi kadang Meskipun hadis ini sahih. ada juga yang bilang gini tat iya tapi kan ulama sama Rasulullah kan ya kamu percaya mana gitu ya Allah kan kalau pernah gitu Iya. ya. Jadi kan eh Ya. saya down juga ya kan ya Iya, jadi dibenturkan. Caranya mereka itu seperti membenturkan Nabi dengan ulama. Padahal ulama itu kan pewaris Nabi. Sejak kapan ulama itu di gerbong yang lain selain gerbongnya Rasulullah gitu. iya 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 Nah, iya itu mau saya itu bingung kalau ada kalau- kecacatan kecacatan apa ya logika ketika oh, mengatakan ada iya tapi ulama kan bisa salah kalau hadis ini nggak mungkin salah. Iya benar. iya gitu Tapi tak kan terus bener-bener terus kamu Rasulullah apa ulama gitu nah ah ya betul. apa saya yang awam jadi langsung Iya. bengong kan aduh Astagfirullahaladzim iya bener ini Padahal hadisnya aduh bingung seakan-akan ulama ulama itu di partai yang lain, Bu. Bukan partainya Rasulullah kan gitu kayaknya. ya Tapi apa karena open Padahal Ustadz, Ustadz ya maksudnya ya, beda saya nggak tahu sih ya maksudnya mungkin kalau Tenida mungkin lebih jauh saya kan nggak maksudnya ulama kan macam-macam jadi yang mengikutin ini gini saya kan jadi pusing saya kan nggak tahu silsilahnya kadang ngapain saya iya, diem aja iya. kadang ya, jadi kadang suka bingung juga gitu loh antara jadi ya ikutin yang lain aja deh dulu gitu ternanya yang lain gitu kan kayak gitu tak jadinya tak karena kan ulama macam-macam ini ulama ini menurut ini begini menurut ini begini gitu loh tak jadi kan bingung yang penting kan Rasulullah tadi gitu tak ya Akhirnya. silakan. Monggo yang lain. iya open Ustadz, tapi mungkin apa misalnya ini kan hadis yang memang khusus ya, dalam arti kata Khusus. maksudnya apakah yang kodok dari sholat ba'da zuhur ini si baik katakanlah kelompok yang langsung ke hadis juga, saya rasa mereka juga tidak mengartikan bahwa khusus hadis yang ini mereka iya harus diikuti harus kodok. Saya rasa juga misalnya mereka yang sangat keras terhadap misalnya kayak ya harus ikutin hadis gitu, jangan ikutin ulama. Saya rasa Iya, juga ya. kelompok yang itu juga saya rasa untuk hadis ini gitu mereka juga sepakat bahwa tidak perlu dikodok gitu kalau misalnya apa sholat Iya. ba'da zuhur, artinya jangan sampai gimana ya, eh,
jangan sampai kalau misalnya ada orang yang misalkan saya mengenal kelompok yang lain gitu Ustadz di Jepang. Ya katakanlah iya. orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang Pakistan, Bangladesh, India itu kan sangat-sangat yang dari bangun tidur sampai tidurnya lagi itu sangat nyunah gitu Ustadz. Dan Betul, betul. maksudnya jangan sampai kayak kita bilang kayaknya nggak usah kayak gitu banget. Padahal katakanlah bisa jadi mereka itu sangat apa ya, maksudnya saya malah kagum gitu karena mereka bener-bener apa Hmm, ya, kayak mengikat banget gitu Ustaz. Kayak gimana caranya iya, iya. siwak, cingkrang, Supaya sesuai jenggot, dengan itu sesuai gitu. Jadi eh, di satu sisi kayaknya udah iya, sangat jarang itu Ustaz menemukan gitu orang-orang yang se mengamalkan sunnah Nabi gitu iya ya. mengamalkan sunnah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Iya, Artinya iya, iya. Halo, iya iya Ustaz gitu putus. gitu. Oh Ya, iya. ya Ustaz, jadi maksudnya sepertinya kalau misalnya di hadis yang ini semua Iya, kelompok memang ibarat kata sepakat. sepakat Karena gitu ada kan ya Ustaz alanya ya. ini ya. Karena ada alanya. Iya, saya contohnya yang salah berarti. Jadi yang ingin saya sampaikan memang bahwa tidak semua hadis sahih kita terima dan tidak semua hadis dhaif kita alergi. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadis dhaif itu tetap diterima asalkan berkaitan dengan fadhailul amal, berkaitan dengan keutamaan sebuah hukum. Dan yang nyunnah banget itu juga tidak boleh kemudian menganggap yang kurang nyunnah itu kurang baik. Karena sebenarnya di kalangan yang kurang nyunnah itu kelihatannya itu memang secara usul fiqh itu dibagi, Bu Ninda. Jadi ada istilah jibillah dan ada istilah syariat. Kalau urusannya dengan tabiat dan pembawaan fitrah Nabi itu biasanya di dalam usul fiqh tidak dianggap syariat. Seperti cara berpakaian Nabi, cara duduk Nabi, cara makan Nabi itu tidak dianggap syariat. Seperti itu kalau di kalangan yang mempelajari usul fiqh seperti itu. Kenapa tidak dianggap syariat? Ya karena itu berkaitan dengan apa ya, dengan preferensi, dengan pilihan Nabi sendiri, pilihan yang bersifat privasi, pribadi, pilihan-pilihan pribadi. Itu satu. Kedua, kalau sesuatu yang jibillah dianggap syariat, nanti akan memberatkan ke orang awam. Memberatkan ke orang awam. Sehingga orang awam mau ke sawah, ya harus berpakaian seperti pakaian Nabi gitu. Ini jika tidak dipilah-pilah mana yang syariat dan mana yang bersifat jibillah. Itu kalau di usul fiqh begitu. Jadi kelompok yang tidak begitu nyunnah itu punya dasar. Dasarnya adalah pembagian-pembagian yang terjadi di dalam usul fiqh. Jadi apa ya? Seperti itu. Jadi punya persepsi Di, sendiri gitu ya Ustadz. Tapi iya. untuk kayak ke sawah ya, maaf ya, maksudnya nggak Nah. mungkin baju begitu kan, kalau mau ke sawah kan harus yang fleksibel ya gitu. Iya, Ada iya. gitu kan. Tapi kan kalau orang yang keras kadang-kadang ya itu kan Rasulullah gitu. Istilahnya udah manusia Iya. terbaik kayak gitu ya Tat ya. Maksudnya Makanya dengan cara dibagi kayak barusan itu, Bu Rianti. Jadi oh, ada yang jibillah. Jibillah itu apa ya? Pilihan pribadi lah. Kayak Ibu misalkan sukanya warna apa Ibu? Bu Rianti. ya
Tapi tadi maksudnya kalau itu kan tapi kan orang mikirnya itu sunnah kalau dia ngerjain gini kenapa kita Ya, nggak karena ngelakuin? sudah dilakukan Nabi, jadi pasti sunnah gitu. Nah, Oh kalau gitu. di Kita mau ikutin di apa enggak? dalam ilmu yang lebih kompleks gitu. Iya, iya, Artinya kalau kita mendudukkan banyak ilmu itu termasuk usul fiqh itu nanti dibaginya seperti itu. oh iya 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 iya. Tapi kalau saya kan orang awam kadang-kadang ya kamu mau yang mau sunah apa enggak gitu. Kalau ya sunah ya istilahnya Hmm. itu kan dapat pahala ya nggak ngerjain juga nggak apa-apa sih. Ini tapi kan kalau mau lebih nyuna kan kenapa enggak gitu kan saya diem tat Betul. kalau begitu tapi kan ribet ya tat Nah, ya. iya, kalau dilanjutkan, terus bagaimana dengan yang meniru Nabi dalam berpakaian? Apakah dapat pahala? Nah, itu kata ulama butuh niat. Sesuatu yang bersifat jibillah untuk nyunnah dan dapat pahala itu butuh niat. Kayak gitu. Kenapa kamu memakai imamah misalkan kalau cowok? Ya saya niat meniru Rasulullah. Nah, itu bagus, dapat pahala. Jadi harus harus dihadirkan niat di dalam hal-hal yang bersifat jibillah. Kenapa kamu makannya pakai 3 jari misalkan? Oh saya niru Rasulullah. Nah itu harus niat. Kalau sekedar makan pakai 3 jari itu ya nggak dapat sudahnya. Karena itu sesuatu yang bersifat jibillah. Ini pentingnya menurut para ulama usul fiqh untuk membagi-bagi mana yang jibillah dan mana yang memang masyru'ah. Istilahnya begitu. Afwan Ada Ustadz, yang memang dari, ya, Afwan mungkin Bu Yanti bisa kasih tahu kita pada saat itu, nggak maksudnya gini, takutnya pada saat itu mungkin pembahasan antara Bu Yanti dengan temannya Bu Yanti itu sebetulnya baik kita nih kalangan yang meniru ulama juga itu tuh masuknya ke masyru'ah gitu. Paham nggak maksud saya Ustadz? Jadi kayak ya, ya. Bu Yanti mungkin bisa kasih tahu spesifik waktu itu yang dibahas sama teman Bu Yanti itu sunahnya apa. Jadi biar nanti ya kita sama-sama belajar apakah itu tuh termasuknya Betul. masyru'ah atau jibilah karena takutnya sebenarnya itu bukan jibilah. Jadi kayak kita nih yang nggak langsung baca hadis dan kita juga percaya sama ulama juga oh emang ternyata masyru'ah gitu. Iya. Iya Masih kalau ingat Ibu? iya Bu Rianti. kalau kajian itu sih mereka biasanya kajian umum tiba-tiba eh ustadznya tuh gimana ya bisa nggak ya kayak mau ngomong ke kelompok gitu saya pertama ikut ya logikanya masuk lama-lama kok saya nggak masuk ya gitu kayak misalkan apa nih baca apa namanya doain apa namanya doain itu apa namanya doain dengan baca Al-Fatihah orang orang meninggal nggak boleh gitu saya bilang kenapa gitu loh karena kan Oh, ya Hmm. itu artinya, kayak tunjukilah jalanmu ya tuh jalan kan itu udah meninggal kenapa dibaca gitu, saya diem aja, terus baca apa gitu loh kan gitu kan. Dia cuman bilang, "Ya Iya, udah," iya. ya kayak kayak gitu Kak, jadi, kajian itu nggak kayak yang dalam ilmu Mm-mm. fakultas sih, cuma memang kan oh, itu kan mereka bilangnya, apa, kajian sunnah gitu ya bilangnya, jadi segala macam dibahas, tapi kadang-kadang untuk memasukkan itu yang umum-umum dulu gitu loh, nggak sampai kayak detail gini. Cuman dari awal saya ikutin bagus, tapi lama-lama kok ke sini kayaknya itu ya, yang mereka terus dibentur-benturin gitu, saya jadi bingung kan. Apalagi saya kan awam ya, yang pertama saya caplok-caplok lama-lama kok aneh gitu loh, gitu ya kayak gitu Tat. Jadi nggak masuk inilah, nggak detail gitu, kayak kayak gitu. Kayak misalkan Hmm. apa sih, ya itu kayak tahlilan nggak boleh, apa nggak boleh gitu, hukum-hukum semua nggak boleh, saya tuh bingung gitu loh. Soalnya isinya Iya, emang iya. nanti isinya apa sih, kan baca doa, saya pikirnya gitu kan, gitu loh. Kan oh, gitu ya. Tapi Ustadz, saya juga punya pembahasan. Aduh, maaf jadi panjang ini. Nggak apa-apa ya. Monggo, Oh, monggo. kita kan sama-sama sharing ya. Ya Ustadz, jadi gini, saya itu termasuk yang awalnya karena saya backgroundnya Persis ya Ustadz. Jadi tidak Iya. percaya tahlilan, tapi makin ke sini karena belajar mazhab dan belajar apa kayak spesifik sekarang belajar mazhab Syafi'i. Jadi kayak oh iya ternyata memang tahlilan itu ada maknanya dan itu pun maksudnya pada zaman dahulu
orang-orang tetangga-tetangga ini datang ke rumah orang yang kehilangan Ustadz, maaf ya, kehilangan orang yang dicintainya, Terkena musibah. membantu, ya terkena musibah membantu. Iya, Masalahnya Ustadz, mohon maaf banget ini ya Ustadz, maaf banget ini ya. Iya, iya. Iya. Santai aja. Mohon maaf ya. Jadi pada kenyataannya teman saya itu ini teman saya di Gunma, ibunya baru meninggal, dia pulang ke Indonesia. Wallahi Ustadz, dia habis 50 juta untuk tahlilan. Jadi gini, maksud saya tuh kayaknya nih, ini saya saran sebagai orang awam kepada para dai seperti Ustadz gitu. Maksudnya, jadi selain ditunjukkan dalil-dalil kebolehan tentang tahlilan, maksudnya untuk mengcounter orang-orang yang katakanlah kajian sunnah dan wahabi itu gitu ya, yang sangat-sangat keras terhadap tahlilan gitu ya. Ya maksudnya kalau menurut saya dai-dai kita nih yang mazhab Syafi'i boleh sekali gitu untuk menjabarkan dalil-dalil kebolehannya tahlilan. Tapi menurut saya harus diimbangi juga dengan catatan kaki yang sangat tegas bahwa jangan sampai itu Berlebihan. dijadikan sebuah kewajiban. Nah, itu maksud saya. Iya, Ustaz, jangan sampai tahlilan itu sebagai kewajiban sehingga memberatkan orang yang malah meninggal. Teman saya kemarin itu benar-benar dia sampai tidak habis pikir, dia habis 50 juta Ustaz untuk tahlilan. Karena tuntutan Ustaz di daerahnya gitu. Dan tuntutan tetangga-tetangganya. Sampai dia bertanya ke pembantunya. Ini pembantu loh Ustadz. Dia punya pembantu. Dia tanya pembantunya, Bibi juga pas waktu saudaranya Bibi meninggal, Bibi habis berapa? Ya saya juga habis puluhan juta. Nah, itu pembantu loh Ustadz di Indonesia. Maksudnya dia punya uang dari mana gitu. Maksud saya artinya kan ya, iya artinya tetap ada, cuma kayak ibu saya ya sebisanya aja, yang kata ya kalau di kampung begitu kali ya Tante, mungkin ya saya katakan kalau di saya malah ya tanya aja, maksudnya seadanya, jadi isi beseknya pun tergantung yang punya. Kalau di Jakarta ya, maksudnya saya di Jakarta tuh, jadi nggak mesti yang misalkan lu punyanya bisa daging, kita enggak, kan daging mahal, jadi ayam telur, jadi kita nggak pernah ini ya, ada enggak yang ada aja. Jadi kalau nah mungkin yang dimaksudnya Dida bener, nah kalau di kampung malah lebih parah ya, padahal kan istilahnya iya betul Ustaz. maksudnya lebih parah kayaknya kaya, tapi kok kayak paksa gitu ya. Sedangkan malah saya di Jakarta ya lumayan, maksudnya ya kayak enggak ya lumayan, tapi kan itu juga lumayan juga kebanyak yang di dekat daerah saya sih lumayan ke bawah ya Tata. Jadi nggak nggak yang mesti apa sih apa namanya yang mesti misalkan pakai daging, pakai rendang gitu ya misalkan, enggak. Yang penting ada ayamnya atau enggak telur aja sama apa, enggak apa-apa Tat. Jadi memang buat itu. Jadi itu terserah aja gitu. Nah, kalau yang di kampung kayak memang lebih parah ya. Jadi mungkin iya, bener buat catatan kaki buat ustad-ustadznya ya gitu. Betul. Jadi itu benar. kita memang perlu memilah gitu ya antara boleh yang dengan keras jelas-jelas yang nggak boleh. Saya bilang uang gue. Budaya yang berlebihan. Ini ada satu kampung gitu ya di Sampang di Madura, itu memang ibu habisnya sampai segitu. Dan kalau ada yang meninggal itu apa namanya oleh tetangganya itu, kalau nggak punya sapi ya diambilin sapi tetangganya, disembelihin, dilayani seperti itu, sehingga kalau ada yang wafat itu benar-benar musibah gitu ya. Dan itu sudah diperingatkan oleh kiai-kiai setempatnya, tapi nggak mempan, semacam menjadi apa ya, tradisi, menjadi budaya yang tidak menguntungkan sama sekali. Jadi memang ada di satu desa yang seperti itu, seperti yang barusan diceritakan oleh Bu Nida sampai habis 50 juta. Jadi kalau nggak punya uang ya dipinjemin, maksudnya dipinjemin bahan. Jadi orang-orang dapur itu kan, iya.
Jadi orang-orang dapurnya itu pergi ke penjual, ngambilin beras berapa kan. Iya, tapi kan Kalau jadi nggak ngutang. punya, iya jadi hutang ini nantinya. Lah, itu kan nggak Statusnya boleh ya. hutang. Nah, ini Diada-adain. beberapa hal yang melampaui batas-batas gitu dan sangat merugikan pihak-pihak yang memang terkena musibah itu. Jadi musibah ala musibah itu, bukan nikmah ala nikmah. Iya gitu Musibah di Ustaz. atas musibah itu. Betul itu ada emang yang Jadi seperti itu. iya menurut saya ini Ustaz sebagai orang awam kayaknya kita lebih butuh banyak dai-dai yang selain mengcounter katakanlah ustadz-ustadz sunnah yang langsung ke Nah, hadis itu. Maksudnya selain mempersembahkan banyak dalil yang boleh boleh tahlil dan sebagainya, harusnya banyak juga dai yang secara keras bilang bahwa asal jangan sampai memberatkan. Jadi di bagian Yes, itunya tuh menurut saya kurang benar. ya, kurang gitu Ustadz. betul. Benar, benar, benar. Benar, Karena saya juga pada setuju. kenyataannya di masyarakat itu orang-orang sangat gimana ya? Maksudnya ya gimana orang jadinya Ya, nggak ke kajian sunnah kalau ngeberatin gitu Ustadz. Maksudnya Benar, kayak benar, gila tuh betul. ngeberatin. benar, benar. Itu sih. Ya. Nah, sebaliknya Ibu, di beberapa daerah itu malah tahlilan itu hanya dikasih permen kayak gitu. Jadi itu modelnya kasuistik lah gitu ya. Di dekat saya ada juga Tidak. dia enggak ini bukan permen, jadi cuma kue-kue doang, kue-kue kecil. Jadi kayak Nah, ya air betul. minum aqua yang gelas sama Betul. kue-kue kecil. Itu pun kue-kuenya secara tergantung rumahnya ya. Kalau sekarang udah berkembang. Iya, Kalau dia yang punya dipak-pakin dan dikasih, tapi kalau dia yang nggak punya, ya maaf ya yang tinggal ngontrak-ngontrak kan banyak tuh yang kalau Jakarta pinggiran dia tuh cuman dikasih satu, misalkan beberapa tempat, satu tempat ya kue-kue gitu, kayak isinya berapa macam. Maksudnya ngambil terserah yang mau ngambil udah di situ gitu loh. Tat. Saya lihat begitu sih Tat gitu. Karena di saya nggak iya. pernah ada contoh yang kayak Tenida gitu ya, tapi pernah dengar sih cuma ya kalau itu memang nggak boleh kan ya. Memang itu mah diada-adain kan maksudnya sampai ngutang gitu ya Tat ya. Itu kan kasihan yang Iya. ditinggalin, kecuali dia kayak raya, itu mah bodo amat. Itu kan ya Allah, iya sih ya. Jadi bingung ya antara kajian sunnah kalau yang orang itu ya sama yang itu. Iya sih bener, mesti ada catatan kaki ya, pokoknya ditegasin lagi Iya, ya. Itu, Tat. Asal jangan memberatkan atau dalam arti betul, jangan betul. mungkin kadang kata-kata juga jangan jangan ngutang gitu kali ya kan sekalian biar tegas. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan Tat. Baik, Bu Rianti kita cukupkan dulu ya. Bu Nur Hajar dan Tat Muhrisin ada. Gimana Bu? Kita cukupkan ya. Ini saya ada perlu mau keluar. Iya, silakan silakan Tat. Iya, ditutup ya. Baik, Maaf. kita cukupkan dan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdulillah ma inda bi jalali wa subhanahu subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta musik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تنجينا بها من الحجاب والأنبياء والإنسان بجد وتبلغنا بأبصار غايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت برحمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين والهام الملائكة المقربين وكلنا بتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين علمنا بحلالك عن حرامك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الفاتحة. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih Ustaz Ustaz semuanya. untuk sekian. Kakak, sama-sama. Terima kasih.